Halo sejawat nurse, selamat datang di sesi penjelasan dan simulasi kita kali ini. Gini, kita semua tahu ujian kompetensi nasional atau UKOM udah di depan mata kan? Nah, hari ini kita bakal asah insting klinis kalian abis-abisan. Fokus kita ke perawatan komunitas. Spesifiknya lagi, kita akan bedah satu area yang krusial tapi sering banget bikin peserta ujian terkecoh, yaitu evaluasi sumatif. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, ini dia aturan main simulasi kita. Kalian bakal dihadapkan sama 10 soal Fignet atau kasus yang semuanya menguji pemahaman kalian soal evaluasi sumatif di ranah komunitas. Coba deh ambil kertas sama pulpen sekarang. Catat pilihan jawaban kalian dari A sampai E. Tahan dulu rasa penasarannya ya, karena kunci jawaban beserta analisisnya baru bakal saya bongkar di akhir sesi. Siap tempur? Ayo kita masuk ke kasus pertama. Soal nomor 1. Coba dengerin baik-baik data kasusnya. Ada wabah diare di sebuah desa. Datanya lumayan bikin kaget nih. 38% warga ternyata nggak punya jamban, dan 65%-nya masih terbiasa buang air besar di sungai. Nah, perawat turun tangan memberikan pendidikan kesehatan tentang kebersihan lingkungan. Pertanyaannya, apa indikator evaluasi sumatif yang tepat dari intervensi perawat ini? Ini 5 pilihan jawabannya. Apakah A, angka kejadian diare menurun? B. Masyarakat jadi paham pentingnya jamban. C. Ada WC umum yang dibangun di tiap RT. D. Kepala desanya berkomitmen menjaga kebersihan. Atau E. Warga bisa mempraktikkan cara cuci tangan. Ingat ya, kita mencari hasil akhir klinisnya. Silakan tentukan pilihan kalian sekarang. Lanjut ke soal nomor 2. Bayangin, ada seorang perawat yang ngadain program senam otak buat para lansia di panti. Program ini lumayan intens, durasinya 3 bulan penuh dengan tujuan mulia, mencegah penurunan kognitif mereka. Berdasarkan skenario ini, apa sih evaluasi sumatif utama dari program komunitas tersebut? Coba cek opsinya. Apakah A, lansianya bisa ngulangin gerakan senam? B, kehadirannya rutin terus di tiap sesi? C, skor kognitif mereka bertahan atau malah meningkat? D, kadar panti jadi bisa mimpin senam sendiri? Atau E, lansianya bilang mereka happy selama ikut sesi. Coba dipikir-pikir lagi, mana yang benar-benar nunjukin gol akhirnya. Kunci jawaban kalian? Masuk ke soal ketiga. Nah, kasus yang satu ini sering banget keluar buat ngetes kemampuan kalian membedakan pengetahuan sesaat dengan perubahan perilaku nyata. Jadi, perawat baru aja beres ngasih penyuluhan kesehatan soal ASI eksklusif ke ibu-ibu yang punya bayi di bawah 6 bulan. Kira-kira, apa evaluasi sumatif dari kegiatan edukasi ini? Pilih hasil akhirnya ya. A. Ibu bisa mendemonstrasikan cara pelekatan yang benar. B. Ibunya hafal nih waktu-waktu pemberian ASI. C. Ibu beneran ngasih ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. D. Ibunya langsung beli pompa ASI. Atau E. Angka kematian bayi secara umum jadi turun. Jangan sampai terjebak. Tulis jawaban kalian. Pertanyaan keempat lumayan kompleks nih. Di RW 02, prevalensi hipertensi sama diabetes tuh tinggi banget. Udah gitu 55% warganya merokok, 65% kurang gerak, dan parahnya belum ada posbindu. Perawat akhirnya ngebentuk posbindu dan ngelakuin pembinaan selama 6 bulan. Apa kriteria evaluasi sumatif dari intervensi struktural ini? Awas, jangan sampai ketipu sama prosesnya ya. Apakah A, tujuan akhirnya sekedar struktur posbindunya kebentuk? B. Prevalensi hipertensi sama DM di RW itu akhirnya turun? C. Warga jadi tahu bahayanya ngerokok? D. Warga jadi antusias ikut senam? Atau E. Jadwal rutin posbindunya udah terbit? Pilih indikator yang paling merepresentasikan hasil akhir. Udah? Wah, nggak kerasa kita udah di separuh jalan. Soal nomor 5. Kasus ini tuh relatable banget di lapangan. Ada pasien TB yang putus obat cuma gara-gara nggak ada anggota keluarga yang bisa ngantar ke puskesmas. Perawat kita lalu memfasilitasi dan menunjuk salah satu anggota keluarga buat jadi PMO alias pengawas menelan obat. Pertanyaannya, apa tujuan paripurna dari tindakan ini? Lihat opsinya baik-baik. Apakah indikator suksesnya? A. Si keluarga paham tugas harian mereka sebagai PMO. B. Pasien tersebut benar-benar nyelesain seluruh regimen pengobatan TB-nya sampai tuntas. C. Keluarga bisa nyebutin efek samping obatnya. D. Kader setempat jadi rajin kunjung tiap minggu. Atau E. Obat TB-nya tersimpan aman. Temukan mana jawaban yang menandakan masalah utamanya udah tuntas. Lanjut ke soal nomor 6. Fokus kita bergeser sedikit ke asuhan keperawatan keluarga. Perawat lagi ngedukasi keluarga nih, ngajarin cara latihan rentang gerak atau ROM, mau yang pasif atau aktif, buat klien pasca stroke yang ngalamin kelemahan otot. Setelah 1 bulan berjalan, apa kriteria keberhasilan sumatif yang paling tepat?
Nah, di sini kalian harus jeli memisahkan mana tindakan keluarga dan mana dampaknya ke klien. Apakah keberhasilannya diukur dari A. Kepatuhan minum obat, B. Keluarganya aktif ikut melatih ROM, C. Rentang gerak sendi kliennya sendiri meningkat atau pemeliharaannya terjaga, D. Coping psikologis keluarganya membaik, atau E. Risiko jatuh di rumahnya berkurang? Yuk catat penilaian klinis kalian. Pertanyaan ketujuh. Ada sebuah desa yang kasus TB barunya melonjak tajam sampai 10%, dan setengah dari penderitanya itu adalah buruh yang super sibuk. Perawat langsung respons dengan menerapkan penemuan kasus aktif dan ngasih pendampingan pengobatan secara masif. Kalau kita evaluasi 1 tahun kemudian, apa titik akhir dari intervensi level makro ini? Coba pikirin dari sudut pandang epidemiologis. Apakah tolok ukurnya A. Warganya cuma lebih pinter soal penularan TB? B. Angka kesembuhan pasien TB di desa itu secara keseluruhan beneran meningkat? C. Sukses ngebentuk kelompok dukungan? D. Warganya jadi rajin pakai masker? Atau E. Kadernya rutin nyuluh? Tentukan pilihan terbaik kalian sekarang. Bergeser ke kasus 8. Ini adalah masalah kesehatan lingkungan yang klasik abis. Bayangin, 65% warga buang sampah ke sungai, dan 40%-nya suka bakar sampah sembarangan. Perawat akhirnya ngajak masyarakat gotong royong ngebangun tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Identifikasi hasil sumatif dari program pemberdayaan ini dong. Cari bukti konkret kalau kondisi komunitasnya udah berubah di jangka panjang. Apa A. Warga sekedar tahu bahayanya buang sampah ke sungai? B. Warga udah sepakat soal iuran? C. Persentase warga yang buang sampah ke sungai atau ngebakar sampahnya benar-benar turun? D. Peta lokasi TPS udah dipajang? Atau E. Kepala desanya ngeluarin aturan resmi? Pilih satu yang paling impactful. Dikit lagi kelar nih, kasus 9. Catatannya bilang, 33% warga kena hipertensi gara-gara terlalu sering konsumsi ikan asin. Perawat kemudian ngasih intervensi berupa edukasi diet rendah garam, sekaligus ngerutinin senam anti-hipertensi. Pertanyaannya, apa indikator evaluasi sumatif yang masih tahu kita kalau intervensi selama 3 bulan ini sukses? Ingat ya, kita mencari bukti klinis bahwa modifikasi gaya hidup ini emang berhasil. Apakah itu ditandai dengan A. Masyarakat hafal nama makanan tinggi natrium? B. Warga rajin ikut senam tiap minggu? C. Rata-rata tekanan darah pada kelompok warga yang hipertensi akhirnya turun? D. Kader jadi jago mimpin senam? Atau E. Ada poster diet di balai desa? Kunci jawaban kalian sekarang. Dan akhirnya, sampai juga kita di soal ke-10. Kasusnya begini. Ada anak umur 1 tahun yang ngalamin batuk berulang sejak keluarganya pindah ke rumah baru, yang ternyata ventilasinya buruk banget. Perawat datang dan ngasih intervensi modifikasi lingkungan fisik di rumah itu. Apa evaluasi sumatif yang paling pas buat asuhan keperawatan keluarga ini? Ini penentuan terakhir kalian. Apakah A. Ibunya bilang, "Oh ya sus, saya paham tentang ventilasi"? B. Perawat melihat jendelanya selalu dibuka setiap pagi? C. Episode batuk berulang pada anak itu berhenti sepenuhnya? D. Puskesmas ngasih obat dosis tinggi? Atau E. Keluarganya malah mutusin buat pindah rumah lagi? Hati-hati, bedain dengan tajam mana yang respons pengetahuan, mana perilaku harian, dan mana resolusi masalah klinis yang sesungguhnya. Waktu habis, mari kita bedah polanya bareng-bareng sekarang. Perhatikan ya di layar, kalau kalian teliti, pasti sadar jawaban untuk kasus 1, 4, 7, dan 9 itu fokusnya lurus ke perbaikan metrik epidemiologis dan klinis. Contohnya kayak turunnya angka kejadian diare, turunnya prevalensi penyakit, dan rata-rata tekanan darah yang membaik. Sementara untuk kasus 3, 5, 8, dan 10, itu fokusnya murni pada tuntasnya masalah, kayak selesainya pengobatan sampai perubahan kebiasaan jangka panjang yang nyata. Poin krusialnya itu ini, evaluasi sumatif selalu dititik beratkan pada resolusi final yang bisa diukur dari masalah kesehatan yang diangkat. Bukan cuma sekedar ngelihat prosesnya berjalan lancar, kehadirannya bagus, atau sekedar pengetahuan warga yang baru aja didapat dari penyuluhan. Gimana? Hitung skor akhir kalian. Coba refleksikan lagi insting klinis kalian. Kalau kalian ngerasa masih sering kejebak milih opsi yang bunyinya pasien memahami atau pasien dapat mendemonstrasikan pas lagi ditanya soal luaran sumatif jangka panjang, nah kalian harus segera mempertajam pisau analisis kalian. Tanyakan pada diri kalian sendiri, saat duduk di ruang ujian nanti, dengan waktu yang terus berjalan dan tekanan yang tinggi, seberapa cepat kalian bisa membedakan antara proses formatif yang cuma sekedar berjalannya asuhan dengan hasil klinis sumatif yang beneran mengubah status kesehatan pasien? Teruslah berlatih, tetap fokus pada resolusi masalah, dan sampai jumpa di sesi simulasi kita yang berikutnya.